Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah. Saya Ambarwati. Saya Syarifah Febiani. Kami di sini akan menjelaskan chapter 8 tentang apa ini? Tentang itu apa, Pak? Yang pertama akan dibacakan oleh Raffi. Yang pertama itu adalah 8.1 network layer karakteristik, yaitu yang pertama itu fungsi network layer. Network layer dibagi menjadi 3 OSI, yaitu menentukan jalur, mengirim paket dan memberikan alamat logis. Yang kedua, paket. Data yang berada di layer 3 disebut paket. Yang ketiga, routing. Router memilih jalur terbaik agar paket dapat mencapai tujuan. Yang keempat, base effort. IP bekerja dengan prinsip base effort, artinya tidak menjamin paket sampai, tidak menjamin urutan paket, tidak melakukan pengecekan kesalahan secara lengkap. Yang kelima, network connectionless. Sebelum mengirim data, tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya, media independen, yaitu IP dapat berjalan pada berbagai media, kabel UTP, kabel optik, wireless. Yang ketujuh ada encapsulation. Selanjutnya adalah 8.2 IPv4 paket, yaitu menggunakan alamat 32 bit yang ditulis dalam bentuk desimal titik per titik. Versi N, versi IP yang digunakan untuk IPv4, header length atau panjang header, total length atau ukuran total paket, TTL atau time to left, membatasi jumlah hop agar paket tidak berputar terus. Nah, selanjutnya menentukan protokol tujuan TCP. Kelebihan IPv4 mudah digunakan, compatible dengan banyak perangkat. Kekurangan IPv4 yaitu jumlah alamat terbatas atau 32 bit, membutuhkan NAT karena alamat IP publik semakin habis. Dan selanjutnya ada 8.3 yaitu IPv6 paket, menggunakan alamat 128 bit, jumlah alamat sangat banyak, header lebih sederhana, mendukung auto konfigurasi alamat, tidak memerlukan NAT dalam banyak kasus. Bagian header IPv6, version, traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, source address, dan destination address. Perbedaan IPv4 dan IPv6, yaitu IPv4 memiliki 32 bit, sedangkan IPv6 memiliki 128 bit. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ambarwati. Jadi di sini 8.4 yaitu how a host routers. Jadi di sini host forwarding decision. Di sini host menentukan apakah paket dikirim langsung ke tujuan atau melalui router. Juga jika IP tujuan berada dalam jaringan yang sama, paket dikirim langsung. Jika IP tujuan berada di jaringan berbeda, maka paket dikirim ke default gateway. Selanjutnya di sini ada 8.42 yaitu default gateway. Jadi default gateway ini adalah alamat IP router yang menjadi jalur keluar menuju jaringan lain. Digunakan ketika tujuan berada di luar jaringan lokal. Di sini ada 8.4.3 yaitu host mengecek routing table. Terus jika tujuan bukan jaringan lokal, host mengirim paket ke default gateway. Host menggunakan HRP untuk mendapatkan MAC address gateway sebelum mengirim paket. Ada 8.4.4 yaitu host routing tables. Jadi routing tables berisi daftar rute yang digunakan host untuk menentukan jalur pengiriman paket. Tabel ini mencakup network tujuan, subnet mask, gateway, dan interface. Jika tidak ada rute yang cocok, host menggunakan default route 0.0.0 menuju gateway. Di sini ada 8.4.5 yaitu check your understanding, yaitu bagian latihan untuk menguji pemahaman tentang cara menentukan apakah tujuan berada di jaringan yang sama atau berbeda. Fungsi default gateway, peran routing table, dan penggunaan HRP sebelum mengirimkan paket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai operasi dan tabel perutean router. Pertama, paket forwarding decision. Saat paket tiba, router memeriksa IP tujuan di tabel perutean dan meneruskannya menggunakan kecocokan entry terpanjang atau longest
kedua, IP routing table. Tabel ini menyimpan 3 jenis entry utama, yaitu jaringan yang terhubung langsung atau directly connected, jaringan jarak jauh, remote networks, dan route default atau default route. Ketiga, static routing. Rute statis dikonfigurasi secara manual oleh admin jaringannya. Jika topologi berubah, rute ini tidak akan diperbarui secara otomatis dan harus diatur ulang secara manual. Keempat, ada dynamic routing. Protokol dinamis seperti OSPF dan EIGRP memungkinkan antar router saling berbagi informasi dan memperbarui tabel perutean secara otomatis jika ada perubahan topologi. Terakhir, yaitu ada IPv4 atau routing table. Kita bisa memeriksa isi tabel ini menggunakan perintah show IP route. Contohnya, admin bisa memasang default static route pada R1 untuk melempar semua paket ke R2 jika tidak ada rute spesifik yang cocok. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.